Saya belum pernah bertemu dokter yang begitu arogan, begitu angkuh. Saat Strain mengoperasi pasien, musik masih menyala, dan kakinya berjalan mengikuti irama. Bahkan peluru jauh di dalam otak dapat dengan mudah dikeluarkan. Ketika dia menerima pelukan dari keluarga pasien, dia sangat bahagia di hatinya. Dalam perjalanan pulang, Strain mengeluarkan ponselnya untuk bermain, sayangnya mengalami kecelakaan. Dia berubah dari dokter menjadi pasien, dan tangannya yang menghasilkan uang juga menjadi kaku. Strain mendapat pelajaran menyakitkan tentang tidak mematuhi undang-undang lalu lintas. Pada saat dia sangat putus asa, dia kebetulan bertemu dengan mantan pasiennya. Dia awalnya lumpuh, tapi sekarang dia bisa bebas bermain bola. Dia mengatakan seorang penyihir telah menyembuhkannya dan memberi Strain alamatnya. Jadi, Strain berangkat untuk menemukan penyihir atau takdir yang telah mengaturnya. Di kota yang asing, Strain bertemu dengan bandit yang ingin mencuri arlojinya. Tapi jam tangan ini sangat berarti bagi Strain, jadi dia menolak memberikannya dan berinisiatif untuk melawan para perampok. Perampok itu marah dan menyerangnya. Pada saat ini, Mordo selalu mengikuti Strain dan segera membantu. Hanya beberapa gerakan mengusir mereka dan membawa arloji kembali ke Strain. Mordo mendengar bahwa Strain datang ke sini mencari penyihir, jadi dia mengikutinya. Dia membawanya ke markas Mage. Semua orang di sini sangat ramah dengan Strain dan berinisiatif membantunya melepas bajunya dan menuangkan teh untuknya. Setelah bertemu dengan penyihir Patua, Strain mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk meminta penyihir itu menyembuhkan tangannya. Tetapi Patua mengatakan kepadanya, jika Anda ingin menyembuhkan tangan Anda perlu meningkatkan kapasitas mental Anda, dan kemudian mengandalkan semangat Anda untuk menyembuhkan tubuh Anda. Selanjutnya, Patua Gu mengeluarkan sebuah buku tentang meditasi untuk ditunjukkan kepadanya. Strain merasa tertekan karena tidak percaya bahwa penyakit ada obatnya menurut agama, itu terlalu tidak logis. Strain bahkan meneriaki Patua, tapi tak lama kemudian Patua menangkapnya dan meniup jiwa Strain keluar dari tubuhnya. Ini adalah dunia tangan, Strain menatap kosong pada benda-benda di depannya. Ini di luar pemahamannya, tetapi dalam sekejap mata dia membawanya kembali ke dunia nyata. Sekarang dia punya hati untuk dipatuhi. Gulaoran bahkan menunjukkan sihir padanya, yang membuka mata Strain. Dari pengelola perpustakaan Wong banyak mendapat ilmu teoritis. Tetapi ketika sampai pada tahap pelatihan sihir, tidak mungkin untuk membuka gerbang. Strain pasti memiliki cacat tangan yang menyebabkan hal ini terjadi. Tetapi ketika orang lain yang kehilangan lengannya masih bisa membuat portal, Strain tidak bisa berbicara lagi. Untuk mengaktifkan kekuatan terpendamnya, Patua meninggalkan Strain di atas gunung bersalju. Hanya cara untuk membuat pintu teleportasi yang bisa bertahan. Benar saja, di saat hidup dan mati, dia telah keluar dari gerbang. Setelah itu, Strain mengubah penampilannya dan pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku tentang pemusiran setan, tetapi Wong menolak. Anne tidak bisa meminjamnya, jadi dia menggunakan portal untuk pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku yang dia suka. Bahkan pada waktu tidur, Strain membiarkan jiwanya membaca buku. Malas banget kehabisan obat. Strain juga memanfaatkan ketidakhadiran Wong dari perpustakaan dan membuka buku waktu Patua untuk melihatnya. Kemudian dia menyempatkan waktu Infinity Stone untuk berlatih sesuai dengan isi buku. Dia membuat apel menghilang dan kemudian mengembalikannya ke keadaan semula, yang dipraktikkan Strain berulang kali. Dia bermain seperti anak kecil. Dia kemudian memulihkan 2 halaman yang hilang dalam buku waktu. Saya akan membaca isinya ketika Mordo dan Wong menemukannya. Wong. Tahun itu Caecilius masuk ke perpustakaan untuk mencuri 2 halaman buku, lalu dihentikan oleh Patua menggunakan ruang kaca. Caecilius melawan sekelompok orang sendirian dan kemudian melarikan diri menggunakan portal. Kedua halaman itu adalah ritual untuk menarik energi Dormammu dan dimensi gelap. Dormammu adalah penguasa dimensi gelap, dia memiliki kekuatan dan ambisi tak terbatas. Dia ingin membawa seluruh alam semesta ke dalam dimensi gelap. Penyihir membangun 3 katedral di bumi untuk melindungi dunia dari sihir gelap web. Pada saat inilah bel berbunyi, dan Caecilius menyerang katedral London. Anne bahkan mengerti apa yang terjadi ketika ledakan itu mengirimnya ke ruangan lain. Begitu dia membuka pintu, dia mendapati dirinya berada di London Street. Kemudian Strain masuk dan melihat jubah ajaib yang dapat membantu pemiliknya untuk memblokir serangan. Jubah dapat membantu pemilik memblokir serangan, dapat mengirim pemiliknya ke udara, dan bahkan dapat membantu pemilik memecahkan masalah. Ada juga sedikit kenakalan sesekali untuk membantu tuannya memilih senjata yang bagus. Namun pada akhirnya Strain dan Mordo masih terkunci di ruang kaca. Kami juga dihargai dengan aksi yang luar biasa. Meskipun dunia nyata tidak terpengaruh, 2 orang aneh di dunia kaca akan segera terpojok. Untungnya, Patua datang untuk menyelamatkan tepat waktu, diikuti oleh pertarungan antara Patua dan Caecilius.
Tetapi pada akhirnya, Pak Tua diam-diam diserang oleh anak buah Caecilius, ditendang keluar dari portal dan langsung jatuh ke jalan. Strain membawanya ke rumah sakit, tetapi sudah terlambat. Tapi sebelum Pak Tua meninggal, dia mempercayakan Strain dengan tugas melindungi dunia, dan memberitahu Strain bahwa dialah yang terpilih. Kemudian, Strain dengan cepat berlari untuk melindungi garis pertahanan terakhir. Tetapi katedral telah runtuh, kekuatan kegelapan terus-menerus melahap segalanya. Ketika semua orang merasa putus asa, Strain mengaktifkan batu waktu di depan dadanya untuk membekukan waktu. Kemudian terbang ke dimensi gelap untuk melawan Dormammu. Strain dengan tenang berdiri di seberang Dormammu, bahkan bernegosiasi dengannya. Dormammu bahkan mengira dia takut mati, dia melepaskan kekuatannya untuk mengalahkan Strain. Apakah Anda pikir perang sudah berakhir? Berbalik ke masa lalu, Strain muncul di depan Dormammu lagi. Ternyata sebelum memasuki dimensi gelap, dia menciptakan lingkaran waktu untuk dirinya sendiri. Hanya jika Dormammu menyerah untuk menyusup ke bumi atau dia akan terkunci dalam lingkaran ini selamanya. Dormammu marah, dia tidak mau dikalahkan, jadi dia berulang kali mengalahkan Strain sampai mati. Percobaan keempat, kelima, keenam, terus diulang. Sampai saat ini, Dormammu agak tertekan, dia harus menyetujui permintaan Strain, pergi dan tidak pernah kembali ke bumi selamanya. Strain menggunakan cara yang paling merusak untuk menyelamatkan bumi, dan kelompok Caecilius juga ditangkap oleh Dormammu. Setelah film ini, bioskop Marvel memiliki superhero lain another. Pahlawan bernama Dr. Strange.